Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai pemahaman pengendalian internal. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 3 pemeriksaan akuntansi yang beranggotakan saya Elvina Rifianti dan rekan-rekan saya ada Dita Nurjana, Febia Rizky Riananda, Ika Mubarokah, Retno Triseptiani, dan Rizka Ashifa Amanda. Baik, yang pertama di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengendalian internal. Pengendalian internal itu apa sih, teman-teman? Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya sama kalimat itu. Pengendalian internal itu sendiri merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang mana dilakukan karena adanya amanat dari Dewan Direksi atau manajemen perusahaan. Nah, yang dimana teman-teman pengendalian internal ini memiliki tujuan untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud. Tujuan lainnya itu untuk melindungi sumber daya yang ada di perusahaan itu, di mana sumber daya itu terdiri dari dua. Yang pertama itu yang berwujud, contohnya itu seperti mesin dan lahan. Dan yang kedua itu ada sumber daya tidak berwujud, contohnya itu seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Serta pengendalian internal ini akan memastikan nih si perusahaan ini sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku atau belum ya. Nah, jika hal itu sudah dilakukan secara efektif, maka perusahaan itu akan terbantu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan bisa mencegah agar terjadinya tindak kecurangan atau penyalahgunaan yang lainnya. Nah, teman-teman, dalam akuntansi itu sendiri, pengendalian internal itu merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang mana itu dibuat untuk membantu si perusahaan itu untuk mencapai tujuannya. Nah, kita ambil contoh di sini mengenai pengendalian internal itu yang bisa diterapkan seperti memasang kamera pengawas agar tindak kejahatan itu bisa diminimalisir. Adanya sistem untuk mencatat langsung kas yang masuk ke dalam perhitungan otomatis agar lebih dipermudah. Nah, setiap pergantian shift karyawan itu diwajibkan absen. Hal ini merupakan salah satu contoh tindak pengendalian internal. Setiap ada barang yang keluar atau masuk itu dicatat ke dalam dokumen atau sistem data yang ada di perusahaan agar barang itu bisa dikelola sebaik mungkin dan lain sebagainya. Contoh lainnya itu masih banyak, namun mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Febia Rizky Riananda. Kepada Febia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Elvina. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Febia Rizky Riananda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keterbatasan pengendalian internal pada suatu entitas. Apa aja sih keterbatasan pengendalian internal pada suatu entitas? Jadi, keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal pada suatu entitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel lainnya dapat salah dalam melakukan pertimbangan keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya. Yang kedua, itu adalah gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Gangguan juga dapat terjadi dikarenakan perubahan sementara atau permanen dalam personel, sistem, ataupun prosedur. Kemudian pada poin 3, di sini terdapat kolusi. Apa sih itu kolusi? Jadi, kolusi itu adalah tindakan bersama yang dilakukan oleh beberapa individu untuk tujuan kejahatan, teman-teman. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang dirancang. Yang keempat, di sini ada pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan
kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi atau presentase mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan. Misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas. Nah, praktik pengabaian termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya, seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif, teman-teman. Dan yang terakhir atau untuk yang poin kelima, di sini kami ada biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal itu tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Baik, saya rasa cukup. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dieta Nurjanah. Kepada Dieta, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Febia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Dita Nurjana, yaitu tentang komponen-komponen dalam pengendalian internal. Terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Apa itu lingkungan pengendalian? Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Ada 6 hal yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal, yaitu yang pertama, nilai integritas dan etika, yang kedua, komitmen terhadap kompetensi, yang ketiga, Dewan Komisaris dan Komit Audit, yang keempat, filosofi dan gaya operasi manajemen, yang kelima, struktur organisasi, dan yang keenam, pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Komponen yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Apa itu penilaian risiko? Penilaian risiko adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis, sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Setiap aktivitas memiliki risiko termasuk aktivitas operasional maupun produksi perusahaan, baik risiko yang berkaitan dengan bisnis secara langsung maupun tidak. Penilaian risiko juga berkaitan dengan proses pencapaian tujuan perusahaan. Dengan mengurangi risiko, perusahaan bisa lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, mendapatkan keuntungan maksimal dan mengurangi kerugian. Adapun risiko yang mungkin terjadi adalah risiko perubahan hukum, situasi politik dan ekonomi, internal fraud, ancaman pesaing hingga anomali permintaan pasar. Komponen yang ketiga yaitu prosedur pengendalian atau control activities. Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Dalam melakukan pengendalian, terdapat prosedur atau pedoman yang harus dijalankan. Hal ini agar segala upaya pengendalian benar-benar berada di jalurnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Komponen yang keempat yaitu pengawasan atau monitoring. Maksud dari pengawasan di sini adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Selain itu, dengan adanya pengawasan, manajemen perusahaan bisa mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif dalam mencapai tujuan. Pengawasan dapat dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama, penilaian khusus atau audit internal maupun keuangan. Kedua, dengan mengidentifikasi adanya sinyal peringatan yang berhubungan dengan perilaku karyawan dan juga sistem akuntansi. Komponen yang kelima yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication. Jadi maksudnya yaitu informasi diperlukan dari pihak luar perusahaan, yaitu manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Tanpa adanya informasi, segala proses pengendalian mulai dari pembentukan kebijakan, analisis risiko, hingga pengawasan mustahil bisa dilakukan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ika Mubarokah. Baik, terima kasih Dita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Ika Mubarokah tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal beserta perannya. Nah, siapa saja sih pihak-pihak yang bertanggung jawab itu? Yang pertama yaitu ada manajemen. Nah, manajemen ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian internal organisasinya. Direktur utama perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan suasana pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi.
Nah, yang kedua yaitu ada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Nah, Dewan Komisaris dan Komite Audit ini bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal. Yang ketiga yaitu ada auditor internal. Auditor internal ini bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. Yang keempat yaitu personal lain entitas. Personal lain entitas ini peran dan tanggung jawab semua personal lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. Yang kelima yaitu ada auditor independen. Nah, auditor independen ini sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan. Auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan semua temuan auditnya tersebut kepada manajemen komite audit atau dewan komisaris. Lalu yang terakhir ada pihak luar lain. Nah, pihak luar lain ini bertanggung jawab atas pengendalian intern entitas adalah badan pengatur seperti Bank Indonesia dan Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Retno, dipersilahkan. Terima kasih Ika yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangan sistem pengendalian internal. Nah, sebelumnya pengendalian internal bersifat terbatas dan itu termasuk kekurangan dari pengendalian internal. Efektif atau tidaknya sistem pengendalian internal sangat bergantung pada sifat manajemen itu sendiri dan faktor-faktor lainnya yang berganggu kepada pengendalian internal. Nah, artinya pengendalian internal tidak secara ajib mampu merubah sistem manajemen bahkan berhasil dalam suatu perusahaan. Ada juga kekurangan yang tidak bisa dikendalikan oleh sistem pengendalian internal, di antaranya yang pertama adanya hubungan nepotisme dalam membangun sistem pengendalian yang kerap menimbulkan ketidakadilan pada kalangan anggota atau karyawan pada suatu perusahaan. Nah, yang kedua, adanya praktik kolusi di mana sekelompok baik karyawan maupun konsumen atau vendor yang bekerja sama untuk melakukan kecurangan. Dan yang ketiga, ada anomali kebijakan pemerintah dan kondisi sosial, politik, budaya di wilayah atau negara tempat perusahaan itu sendiri. Yang keempat, adanya tindakan pesaing yang sejatinya di luar kontrol perusahaan. Dan ada juga masih banyak lagi kekurangan sistem pengendalian internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Retno. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Rizka Syifamanda. Secara umum, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal kliennya untuk perencanaan auditnya. Yang pertama dengan pemahaman atas lingkungan pengendalian, yaitu dikumpulkan oleh auditor dengan cara permintaan keterangan dari manajemen yang bertanggung jawab atas unsur pengendalian internal, inspeksi, dokumen dan catatan, dan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu pemahaman atas penilaian risiko. Informasi tentang bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan secara wajar dan kepedulian manajemen, serta bagaimana manajemen merancang aktivitas pengendalian untuk mengatasi risiko tersebut. Yang ketiga yaitu pemahaman atas prosedur pengendalian. Diperoleh auditor bersamaan dengan pengumpulan informasi mengenai lingkungan pengendalian dan prosedur pengendalian. Yang keempat yaitu pemahaman atas pengawasan. Auditor harus memahami jenis aktivitas yang digunakan oleh klien untuk memantau efektivitas pengendalian internal untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal. Yang terakhir yaitu pemahaman atas informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi yang didesain dengan baik dan diimplementasikan dengan baik akan menghasilkan informasi yang andal.
Dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian internal, auditor menggunakan 3 macam prosedur audit, yaitu mewawancarai karyawan perusahaan berkaitan dengan unsur pengendalian. Yang kedua yaitu melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan. Dan yang terakhir melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin itu cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.